Ada seorang kalangan biasa, hidupnya mungkin hanya terbatas begitu saja. Keadaannya sederhana, bekalnya nggak seperti sekarang. Bisa jalan kaki dari Gaza ke Mekah sekedar untuk menjadikan anaknya lebih baik daripada dirinya. Anda kurang apa lagi? Pasangan hidup masih ada, kelengkapan ada, fasilitas nyaman. Kurang apa lagi untuk bisa mendidik anak lebih baik daripada itu? Perlu dikasih apa lagi oleh Allah Subhanahu wa taala itu ya? Karena itu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak pernah ada orang-orang, jangan pernah menyimpulkan bahwa saya terlambat, tidak. Ketika Allah berikan nikmat itu tanda pertama yang Allah berikan pada Anda, dan itu mahal. Belum tentu bisa dapatkan itu lagi. Ya, jadi begitu ada getaran itu, siapkan dari sekarang. Ya, kami pernah dapatkan yang seperti ini. Dulu saya coba motivasi, kita bimbing itu, Masya Allah. Suaminya mulai berubah, istrinya berubah. Apa yang terjadi? Ketika istrinya lebih baik, pekerjaan suaminya tinggalkan yang tidak baik, dia cari yang baik-baik. Apa yang terjadi? Masya Allah, bisnisnya semakin lancar, kemudian pekerjaannya juga nggak capek, enak, nyaman, sering taklim, dikasih kemudahan, dan 2 kali lipat omsetnya dari sebelumnya. Yang hebat, anak pertamanya tadinya suka desain, sekarang berpikir ketika bapak ibunya baik, itu akan turun kepada anak-anaknya. Anak pertamanya sekarang ingin mendesain pakaian muslimah. Anak keduanya ingin menjadi penghafal Quran, dan sudah mulai menghafal, dan sudah banyak hafalannya. Anak ketiganya ingin ikut anak keduanya. Anak terakhirnya yang laki-laki, baru kisaran 4 tahun, ingin menjadi ahli ta'lim. Anda bayangkan, kalau orang tua sudah baik, turun ke anak semuanya. Jadi kalau ada semacam pertanyaan tadi, sebetulnya ini anugerah Allah yang sudah Allah tanamkan dalam jiwa untuk mulai berubah. Kalau sudah ditanamkan sentuhannya, jangan tinggalkan. Mulai dari sekarang. Ya, sebelum terlambat. Kalau sudah meninggal itu nggak bisa diulang lagi. Ya. Jadi kalau bapaknya belum hafal Quran, anaknya mesti hafal. Ya, anaknya sudah hafal Quran, cucunya jadi penerjemahnya, penafsirnya, ya. Dan indah ya, itu semua indah. Ya, anak orang lain sudah punya mahkota, masa anak Anda nggak dapat? Kalau cuma urusan dunia nggak usah bangga. Non Muslim pun bisa begitu. Anak Anda juara fisika, non Muslim dapat Nobel, semua meninggal dunia. Anak orang lain dikasih mahkota. Anaknya yang kecil bawa mahkota dipakaikan pada ibunya. Anda tetangganya. Ya, Masya Allah, masa hanya tertunduk nanti? Sekarang cuma sementara. Tetangga Anda juara fisika, meninggal, hilang semua. Di akhirat kita juara, selamanya itu akan bahagia. Ya, kan bahagia insya Allah. Perhatikan anak-anak di Palestina ya. Masya Allah. Karena anak Palestina itu termasuk di Libya. Saya kalau sudah jam 2:30 itu di Libya itu Masya Allah. Anak-anak kecil gue ya. Usia 3 tahun, 4 tahun itu sudah ke masjid. Mau menghafal Quran. Kalau mereka usia 10 tahun, 15 tahun belum hafal Quran, itu aib. Nggak punya teman. Saya sedang talaki dengan Syekh kami, Syekh Ali namanya. Duduk ya dengan teman berdua begini. Tiba-tiba ada seorang anak kecil 3-4 tahun bu, perempuan lucu ajanya, cantik orangnya, bawa selang gini, tangan kanannya. Dia datang, Syekh, idribini katanya, Syekh, tolong pukul kepala saya. Saya bengong begini. Kata Syekh kami, 5, kenapa? Karena nasi katanya, saya lupa. Jadi fikir anak ini, anak usia 3 tahun sedang menghafal Quran, dia lupa, dipikirnya di kepalanya ada sumbatan, tolong pukul dulu pakai selang. Supaya lancar lagi. Demi Allah saya menangis lihat anak itu. Allahu Akbar, anak 3 tahun pengen hafal Quran, minta dipukul kepalanya. Saya yang sudah mau beranjak 30 tahun sampai hari ini, Masya Allah, apa yang saya lakukan selama ini? Lihat. Karena ada jaminan mereka ya. Kalau di surga itu kan di At-Tirmidzi nomor hadis 2915. Itu saat kita akan masuk surga, yang diminta pertama kali baca Quran. Faqra waqar. Silakan bacakan dan naik. Fa inna akhira qiraatika akhiru manzilatika. Semakin Anda bacakan lebih banyak, semakin naik nanti ke atas, lebih indah lagi. Makanya nanti banyak orang masuk surga menyesal. Karena saat dia hafal 5 ayat, berhenti di surga itu, temannya 10 ayat naik lebih tinggi lagi, lebih indah. Dia katakan, ya Allah, kenapa dulu nggak 10 ayat? Yang 10 ayat menyesal, ya Allah, kenapa dulu nggak 20 ayat? Perhatikan canda anak Palestina. Canda anak-anak Palestina. Kalau dia sudah 30 juz, temannya 15 juz, dia akan katakan, ini canda anak usia 4 tahun ya. Dia akan katakan, nanti di surga, saya udah di atas, kamu di bawah. Saya dadahin ya. Anda ada di mana?